Halo semuanya, Namo Buddhaya. Nama saya Vincent Lee dengan NPM 2531051. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari kelas 1 BUMA. Nah, kalian tahu gak sih, hari-hari di penghujung masa wasa membawa kita pada sebuah perayaan agung yang penuh dengan berkah, yaitu Hari Raya Katina. Ini bukan sekedar upacara, melainkan momen suci yang menjadikan kesempatan emas bagi kita, umat berumah tanggaan, untuk menunaikan salah satu kebajikan tertinggi. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan makna yang mendalam dari perayaan Katina, manfaatnya yang tak terhingga, serta bagaimana kita dapat berdana dengan cara yang paling baik dan benar. Katina ini adalah sebuah tradisi yang diwariskan langsung sejak zaman Sang Buddha. Perayaan ini dilaksanakan setelah para biku menyelesaikan masa wasa, yaitu masa berdiam diri selama 3 bulan di musim hujan. Secara spesifik, Katina ini berpusat pada Ciwaradana, atau persembahan jubah. Kisah asal mulanya itu menceritakan tentang sekelompok biku yang melakukan perjalanan jauh dan jubah mereka basah serta rusak. Sang Buddha kemudian mengizinkan pemberian jubah Katina sebagai bantuan khusus kepada Sangha. Jadi inti dari Katina ini adalah persembahan yang ditujukan kepada Sangha secara keseluruhan, atau disebut juga dengan Sanghadana, bukan kepada seorang biku perorangan saja. Ini adalah bentuk rasa syukur dan penghormatan kita atas upaya luhur para biku yang telah menjalankan winaya dan dhamma dengan tekun selama masa wasa. Persembahan ini memberikan kesempatan kepada para biku untuk secara sah memperoleh jubah baru dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Jadi ringkasnya, Katina ini adalah penutupan masa wasa, simbol kemurahan hati dan penguatan ikatan suci antara umat rumah tangga dan Sangha. Berdana pada masa Katina ini sering dianggap sebagai menanam benih di ladang yang sangat subur, di mana Sangha yang telah melatih diri dengan baik tersebut dianalogikan sebagai ladang yang subur, sedangkan kita para umat rumah tangga dianalogikan sebagai orang yang sedang menanam benih tersebut. Manfaat yang diperoleh si pemberi dana ini sangatlah besar. Yang pertama, ada melatih pelepasan atau caga. Jadi berdana di Katina ini mengajarkan kita untuk melepaskan kemelekatan pada harta benda. Dengan kerelaan hati, kita mengikis keserakahan dan mengembangkan kemurahan hati yang merupakan jalan menuju pembebasan. Yang kedua, kita menanam kebajikan yang besar atau punya kama. Karena dana ini ditunjukkan kepada seluruh sangha yang merupakan ladang kebajikan yang unggul. Karma baik yang ditanam oleh umat rumah tangga menjadi berlipat ganda. Kebajikan ini akan menjadi bekal kebahagiaan, kemakmuran, dan kemajuan spiritual di kehidupan ini dan masa depan. Yang ketiga, kita mendukung keberlangsungan dhamma. Nah, dengan berdana pada masa Katina, itu kita memastikan bahwa sangha mendapatkan 4 kebutuhan pokok, yaitu jubah, makanan, tempat tinggal, dan juga obat-obatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, para biku dapat fokus pada praktik meditasi dan penyebaran ajaran Buddha, sehingga ajaran Sang Buddha dapat terus dilestarikan. Untuk tata cara berdana pada masa Katina, kita pertama dapat berlutut di hadapan para biku, kemudian memberikan persembahan kita atau meletakkannya di dalam keranjang. Setelah itu kita dapat melakukan namaskara sebanyak 1 kali. Nah, tetapi kualitas dari persembahan dana ini tidak hanya diukur dari jumlahnya, melainkan dari kesempurnaan niat atau cetana dari si pemberi. Untuk itu, kita perlu memperhatikan 3 faktor niat. Yang pertama, ubah cetana, yaitu niat sebelum memberi. Jadi sebelum berdana, kita harus merasa gembira, tulus, dan yakin bahwa perbuatan ini adalah kebajikan yang luhur. Tidak boleh ada keraguan ataupun penyesalan. Yang kedua, puncak cetana atau niat saat memberi. Ketika sedang menyerahkan dana, lakukan dengan penuh hormat, perhatian, dan kesadaran. Jagalah pikiran agar tetap bahagia dan tulus. Dan yang ketiga, apara para cetana, yaitu niat setelah memberi. Setelah selesai berdana, jangan biarkan ada penyesalan. Sebaliknya, rasakan kebahagiaan yang muncul dari kebajikan tersebut. Dan niatkan kebajikan itu
sebagai penunjang dalam mencapai nibbana. Dengan menyempurnakan ketiga niat ini, persembahan kita menjadi amat berharga dan memberikan hasil yang maksimal. Tapi apa aja sih yang didanakan? Meskipun fokus utama adalah jiwaradana atau persembahan jubah, berdana pada katina juga dapat berupa dana umum untuk memenuhi kebutuhan sangha lainnya, asalkan dana tersebut bersih dan didapatkan dari mata pencahariaan yang benar, yaitu sama ajiwa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Hari Raya Katina ini adalah kesempatan langka yang hanya datang sekali dalam setahun. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen suci ini untuk menabur benih kebajikan di ladang sangha yang subur. Dengan hati yang tulus dan niat yang sempurna, semoga segala kebajikan yang kita tanam membawa kita pada kebahagiaan sejati dan penembusan dhamma. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Ya, kemudian balik ke barisan kanan kiri, kembali ke barisan masing-masing.